Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran Nahwu untuk kali kedua di PBM daring. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari i'rabul mahalli, dan kita sudah membahas i'rab mahalli yang pertama, yaitu kata mabni sebagai isim isyarah. Nah, sekarang kita akan bahas kata mabni yang kedua, yaitu kata-kata yang berupa dhamir. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dhamir itu seperti apa pembagiannya dan bagaimana contoh-contoh i'rab lengkapnya ya. Nah, kita mulai. Nah, jadi dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Indonesia artinya, dhamir itu sendiri terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama namanya adalah dhamirun bariz. Nah, kata bariz ini artinya adalah tampak atau terlihat. Jadi, dhamirun bariz artinya adalah dhamir yang bisa kita lihat tulisannya, seperti itu. Kita lihat bukti kalau ada dhamir di sana. Nah, kata dhamirun bariz itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama dhamirun barizun muttasilun. Nah, arti kata muttasilun itu sendiri mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, yaitu bersambung atau menempel, seperti itu ya. Jadi, kalau kalian menemukan kata dhamirun barizun muttasilun, maka dia adalah dhamir yang terlihat dan tulisannya menempel satu sama lain. Nah, kita contohkan. Di sini ada kata baiti. Nah, di akhir di sini ada dhamir ya. Tulisannya menempel, dan ya ini tidak bisa kita pindahkan ke depan sebelum huruf ba. Nah, itu juga ciri lain dari dhamir muttasil ya. Yang pertama tulisannya menempel dengan kata sebelumnya, atau dia tidak bisa mengawali kalimat tersebut. Maka di sini ya adalah dhamirun barizun muttasilun. Nah, contoh yang lain di sini ada kata kitabuhu. Nah, ha di sini juga merupakan dhamir, terlihat oleh kita tulisannya, dan tulisan ha dengan kata kitab juga menempel, maka dia disebut dhamirun barizun muttasilun. Nah, contoh yang ketiga di sini ada kata kharaju. Nah, kharaju di sini ada dua kata sebenarnya ya teman-teman, fi'il madhi kharaja dan dhamir yang merupakan waw jamaah. Di sini ada kata waw ya. Nah, waw di sini karena tulisannya kita bisa lihat, dan dia menempel tulisannya dengan kata kharaja itu sendiri, dan waw ini tidak bisa kita ubah ke depan, tidak bisa mengawali kalimat. Maka waw di sini juga berupa dhamirun barizun muttasilun. Nah, contoh yang lain juga ada pada fi'il madhi. Di sini Ibu tuliskan kata beti. Kata beti ini juga ada dua kata. Yang pertama kata katabah, dan yang kedua adalah dhamir ti. Nah, sama keadaannya dengan tiga dhamir sebelumnya. Tak di sini adalah dhamir yang berada di belakang fi'il, tulisannya menempel, dan ti ini tidak bisa kita ubah ke depan menjadi ti katabna, tidak bisa seperti itu. Maka itu juga ciri-ciri dari dhamirun barizun muttasilun, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dhamir baris jenis kedua, yang disebut dengan dhamirun barizun munfasilun. Nah, munfasilun ini artinya lawan dari kata muttasil. Kalau muttasilun tadi artinya adalah menempel atau bersambung, maka munfasil lawannya, berarti tulisannya terpisah dengan kata sebelum atau sesudahnya, dan dia bisa mengawali sebuah kalimat sempurna. Nah, untuk pengertian gampangnya, dhamirun barizun munfasil itu adalah dhamir yang selama ini kalian hafal, huwa huma hum, sampai di akhir yaitu berupa ana dan nahnu. Jadi ada 14 dhamir, mulai dari dhamir huwa sampai dhamir ana dan nahnu. Nah, itu ke-14 dhamir ini disebut dengan dhamirun barizun munfasilun, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke jenis selanjutnya. Kalau tadi yang pertama adalah domirun baris, yaitu domir yang terlihat. Nah, sekarang yang kedua yaitu domirun mustatirun. Nah, kata mustatirun ini sendiri juga lawan dari kata baris. Kalau baris tadi artinya terlihat atau tampak, maka mustatirun adalah domir yang tersembunyi. Nah, sama dengan pembagian domir baris yang terdiri dari dua bagian, yaitu baris muttasil dan baris munfasil. Nah, untuk kata mustatir sendiri juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama disebut domirun mustatirun jawazan. Dan yang kedua disebut domirun mustatirun wujuban. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu domir baris domirun mustatir jawazan, dan yang kedua apa itu domirun mustatirun wujuban. Kita mulai dari yang pertama yaitu domirun mustatirun jawazan. Nah, ciri dari domirun mustatirun jawazan adalah di sini Bu sudah tuliskan, yaitu setiap domir yakunu fil fi'lil madhi wal mudhari, yang ada pada fi'il madhi dan mudhari, inda domiri huwa wa hiya, ketika fi'il madhi dan mudhari tersebut berada dalam domir huwa atau hiya. Nah, di sini Bu contohkan untuk fi'il madhi dulu. Di sini ada kata dzahaba Muhammadun wa raja'a. Nah, atau kita ubah menjadi domir hiya menjadi zahabat Aisyatu wa raja'at. Nah, di sini kita akan coba bahas kenapa di sini kata roja'annya tidak ada fa'ilnya atau kita tidak sebutkan fa'ilnya. Begitu juga dengan kata roja'at. Nah, jadi maksudnya di sini di contoh ini teman-teman kalian perhatikan di sini ada kalimat zahaba Muhammadun wa raja'a. Zahaba adalah fi'il madhi, Muhammad adalah fa'il dari kata zahaba. Jadi artinya apa? Muhammad telah pergi dan dia sudah pulang. Jadi tadinya dia pergi ke suatu tempat dan sekarang dia kondisinya juga sudah pulang. Nah, di sini kalau dari konteks kalimatnya kalian perhatikan zahaba Muhammadun, Muhammad adalah fa'il atau pelaku dari kata zahaba. Nah, selanjutnya di sini kita menyebutkan kata waraja'a dan dia juga telah pulang. Nah, kira-kira kalau Ibu bertanya, kata roja'a di sini siapa fa'ilnya? Coba kalian boleh tebak dulu. Ibu kasih waktu 5 detik ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang menjawab fa'ilnya adalah kata Muhammad. Ada juga yang menjawab fa'ilnya adalah kata yang tersembunyi. Nah, mungkin kalian berpikir kan yang pulang di sini juga adalah Muhammad, maka fa'ilnya adalah Muhammad juga. Tapi itu jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi aturannya seperti yang kita tahu, fi'il dulu baru fa'il. Jadi kalau zahaba adalah fi'il madhi, maka Muhammad boleh menjadi fa'il ya, karena Muhammad berada setelah kata zahaba. Tapi kalau di kondisi kata roja'ah, maka Muhammad disebutkan duluan. Dia tidak boleh menjadi fa'il. Jadi siapakah fa'il dari kata roja'ah? Kata roja'ah fa'ilnya adalah domir huwa yang tersembunyi, seperti itu. Nah, sama kasusnya kalau kita ubah menjadi domir mu'anas, zahabat Aisyah wa roja'at. Kata zahabat fi'il madhi, Aisyah adalah fa'il dari kata zahabat. Nah, untuk kata roja'at sendiri fa'ilnya tidak boleh kata Aisyah, tetapi fa'il dari kata roja'at adalah domir hiya yang tersembunyi di dalam kata roja'at itu sendiri. Nah, begitu juga keadaannya kalau kita ubah ke fi'il mudhari ya. Nah, yang tadi dhahaba Muhammadun wa raja'a sekarang berubah menjadi yadhhabu Muhammadun wa yarji'u. Sama ya kondisinya. Kata yarji'u di sini fi'il mudhari dan fa'ilnya adalah domir mustatir huwa atau domir yang tersembunyi yaitu domir huwa. Nah, kalau kita ubah ke muannas, zahabat Aisyah wa raja'at, ketika kita menggunakan fi'il mudhari, maka menjadi tadhhabu Aisyatu wa tarji'u. Nah, kondisinya juga sama. Kata tarji'u di sini fa'ilnya bukanlah kata Aisyah, tetapi domir hiya yang tersembunyi, seperti itu.
Nah, mungkin kalian nanti bisa praktekkan di contoh-contoh lain ya. Tapi intinya kita kalau membahas domir mustatir jawazan, nah maka itu hanya ada pada fi'il madhi dan mudhari ketika fi'il tersebut berada dalam bentuk domir huwa dan domir hiya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ibu, kenapa di sini istilahnya jawazan? Jawazan itu sebagaimana yang kalian sudah tahu artinya boleh ya. Nah, kenapa dia disebut domir tersembunyi boleh? Maksudnya apa? Jadi, domirun mustatirun jawazan artinya adalah domir tersebut bisa bersembunyi, bisa juga kita sebutkan. Nah, contohnya pada kasus yang pertama di sini ada kata dhahaba Muhammadun wa raja'a. Kalian boleh sebutkan si huwa itu siapa? Karena huwa itu adalah Muhammad, maka kalian boleh ulang 2 kali. Kata Muhammadnya menjadi dhahaba Muhammadun wa raja'a Muhammadun. Boleh. Jadi fa'ilnya kita sebutkan orangnya gitu, boleh. Makanya si domir huwa dalam kata raja'a ini boleh bersembunyi, boleh juga kita jelaskan siapa si dia tersebut. Nah, jadi di sini maka dia disebut dengan domirun mustatirun jawazan, yaitu domir yang bisa bersembunyi atau boleh bersembunyi, boleh juga kita sebutkan orangnya siapa, seperti itu. Kalau misalnya kalian mengubah kalimatnya menjadi dhahaba Muhammadun wa raja'a Muhammadun, maka fa'il raja'a juga kata Muhammadun yang kita sebutkan setelahnya, seperti itu ya. Nah, yang kedua di sini domirun mustatirun wujuban. Berarti ini kebalikan dari jawazan ya. Maka dia adalah domir yang wajib bersembunyi. Dan itu hanya ada pada yakunu fil fi'lil mudhari'i inda domiri anta, ana, nahnu. Jadi dia ada pada fi'il mudhari ketika fi'il mudhari tersebut berada dalam domir anta, ana, dan nahnu. Nah, tempat yang kedua dari domir mustatir wujuban adalah wal fi'lil amri inda domiri anta. Yang kedua adalah ketika domir tersebut berada dalam fi'il amr ketika menjadi domir anta. Nah, kita sebutkan contohnya masing-masing. Kita akan contohkan dulu untuk fi'il mudhari ketika dalam domir anta, ana, atau nahnu ya. Nah, di sini Bu sudah contohkan. Misalnya contohnya ya Ahmadu hal tashrabu al-qahwa. Wahai Ahmad, apakah kamu sedang meminum kopi? Nah, kasusnya sama seperti kata Muhammad di atas ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya Ahmad, hal tasyrabul qahwa. Nah, mungkin ada yang berpikiran tashrabu di sini fa'ilnya siapa? Mungkin ada yang menjawab kata Ahmad, tetapi itu jawaban yang salah ya, teman-teman. Karena Ahmad disebutkan didahulukan penyebutannya dibanding kata tashrabu. Maka tidak boleh ya, karena aturan awalnya adalah fi'il dulu baru fa'ilnya. Nah, kata tashrabu di sini berada dalam domir anta dan dia adalah fi'il mudhari. Maka fa'ilnya siapa? Yaitu domir yang tersembunyi di dalam kata tashrabu ini sendiri. Karena tashrabu adalah domir anta, maka fa'il dari tashrabu adalah domir yang tersembunyi yaitu berupa domir anta, seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana keadaan domir yang wajib bersembunyi ketika dia berada di dalam fi'il amar domir anta. Nah, contohnya di sini Ibu contohkan ya Ahmadu ishrab al-haliba. Wahai Ahmad, minumlah halib. Nah, ishrab di sini adalah fi'il amar dan dia berada dalam domir anta karena Ahmad adalah satu orang laki-laki. Jadi kalau kalian ditanya isyrab ini fa'ilnya siapa? Tidak boleh menjawab kata Ahmad ya, karena Ahmad disebutkan dahulu. Jadi isyrab ini karena dia adalah fi'il amar ketika domir anta, maka fa'ilnya wajib bersembunyi. Nah, karena domir di sini adalah domir anta, maka fa'il yang tersembunyi di dalam kata isyrab adalah domir anta. Seperti itu.